menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Bupati Pasuruan, Wakil Bupati Pasuruan, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran pimpinan OPD, para undangan, hadirin, rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna ketiga dalam rangkaian kegiatan pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021 dengan agenda jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaatnya, amin. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna hari ini dapat berjalan lancar, tertib dan diberikan kemudahan, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniya al-Fatihah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berdasarkan registrasi Sekretariat DPRD terhadap kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna pada tanggal 16 September 2021, dari 50 orang anggota hadir 34 orang, baik yang hadir langsung di ruang sidang paripurna, di ruang-ruang sidang, ruang-ruang rapat kantor DPRD,
maupun yang mengikuti secara virtual melalui Zoom di tempatnya masing-masing. Maka sesuai dengan pasal 124 Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Pasuruan, maka rapat telah memenuhi quorum. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pada tanggal 15 September 2021 kemarin telah kita ikuti bersama penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Ada beberapa pertanyaan, catatan, kritik, dan saran, serta masukan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi yang pada dasarnya merupakan bentuk keinginan bersama untuk menjadikan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini menjadi lebih baik dan sempurna. Bahwa pertanyaan, catatan, kritik, dan saran yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi melalui pandangan umum tersebut tentunya memerlukan penjelasan, jawaban, dan klarifikasi dari Saudara Bupati yang akan disampaikan pada rapat paripurna hari ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, oleh karena itu selanjutnya mari kita ikuti bersama jawaban dan penjelasan Bupati Pasuruan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang akan disampaikan langsung oleh Bupati Pasuruan melalui telekonferensi dari Pendopo Kabupaten Pasuruan. Kepada yang terhormat Saudara Haji Muhammad Irsyad Yusuf SE MMA disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Pasuruan, para asisten, para kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, hadirin undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan ini terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat, taufik, dan hidayahnya kita bisa hadir dalam forum yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin peserta sidang yang saya hormati, pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pertanyaan, saran, usulan, dan masukan yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Dan selanjutnya perkenankan kami menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum tersebut. Berikut kami menyampaikan penjelasan terhadap pembicara pertama dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terkait dengan pemandangan umum yang disampaikan oleh FPKB, kami menyampaikan apresiasi dan akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan menjalankan program-program yang sudah kami susun pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi fraksi PKB, baik terkait dengan proyeksi kenaikan pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak daerah, utamanya dari pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan PBBP 2, maupun terkait dengan kenaikan belanja operasional, utamanya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, serta penurunan belanja modal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang sekali lagi percepatan penanganan pandemi COVID-19. Mengenai defisit keuangan dalam RAP Rencana Perubahan APBD tahun anggaran 2021, Pemda terus berupaya melakukan optimalisasi pendapatan dan efektivitas dugaan efisiensi belanja daerah. Demikian penjelasan kami kepada fraksi PKB.
Berikutnya kami akan menyampaikan penjelasan terhadap pembicara kedua dari fraksi Partai PDI Perjuangan terkait dengan usulan program beasiswa anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 akan kami perhatikan. Sedangkan terkait dengan keluhan wali murid tentang adanya pungutan, dapat dijelaskan bahwa sumbangan yang dilakukan oleh komite sudah diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Terkait dengan keluhan adanya pungutan lain di luar ketentuan di atas, baik yang menggunakan nama infak maupun sodakoh, akan kami telusuri lebih lanjut, dan apabila tidak sesuai dengan aturan, tentu akan dilakukan evaluasi dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan program percepatan vaksinasi, dapat dijelaskan bahwa merujuk pada keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK.02.4/1/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Program vaksinasi telah dimulai 13 Januari 2021 dengan awal mentargetkan petugas kesehatan dan pelayanan publik esensial. Pelaksanaan vaksinasi tidak dapat dilakukan di sembarang tempat, melainkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 adalah puskesmas dan puskesmas pembantu. Yang kedua, klinik pemerintah atau swasta, rumah sakit pemerintah atau swasta, dan yang keempat adalah unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Jika Fasiankes yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam memberikan vaksinasi bagi seluruh sasaran dan atau tidak memenuhi persyaratan, maka Dinkes kabupaten atau kota dan puskesmas dapat membuka pos pelayanan vaksinasi dengan mekanisme pembukaan pos pelayanan vaksinasi sebagai berikut. Yang pertama, puskesmas mengusulkan pos pelayanan vaksinasi COVID-19 ke Dinkes kabupaten atau kota. Kemudian pos pelayanan vaksinasi merupakan pos layanan luar gedung atau area atau tempat di luar Fasiankes. Yang kedua, Dinkes kabupaten atau kota dan puskesmas harus memastikan ketersediaan tenaga pelaksana serta sarana rantai dingin yang memadai untuk melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19 yang aman dan berkualitas. Yang selanjutnya, pelaksanaan pelayanan vaksinasi di pos pelayanan vaksinasi harus memenuhi standar pelayanan vaksinasi COVID-19. Masing-masing pos pelayanan vaksinasi juga melaksanakan pencatatan dan pelaporan tersendiri, terpisah dari puskesmas yang menjadi koordinatornya. Vaksinasi di luar fasilitas milik pemerintah dilakukan dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan program bantuan sosial yang mengindikasikan masih adanya data yang tumpang tindih, dapat kami jelaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa terjadi. Maksud kami bahwa kondisi tersebut bisa terjadi karena data tersebut berasal dari berbagai sumber yang menggunakan batasan, kriteria, dan indikator yang berbeda. Untuk itu kami terus melakukan verifikasi dan validasi data tersebut secara periodik dan berkelanjutan. Selanjutnya, terkait dengan program pelatihan dan BIMTEK kepada masyarakat, kami sampaikan terima kasih atas atensi fraksi PDI Perjuangan. Desain program pelatihan terus kami lakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pasar. Pelatihan harus juga dilakukan dengan cara berjenjang dan berkesinambungan agar masing-masing peserta pelatihan dapat mempunyai kompetensi dan peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Adapun terkait dengan pengelolaan sampah, dapat dijelaskan bahwa arah kebijakan Pemkab Pasuruan dengan membentuk satu desa satu bank sampah bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di desa serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Untuk itu kualitas tenaga pendamping terus akan kami tingkatkan supaya lebih berperan aktif dan profesional dalam pengelolaan sampah di masing-masing desa. Mengenai sektor pariwisata, khususnya wisata Banyu Biru dan Ranungrati, dapat dijelaskan bahwa objek wisata Ranungrati telah dibuka dengan protokol kesehatan ketat mulai tanggal 6 September 2021 sesuai dengan Inmendagri dalam nomor 38 tahun 2021. Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, level 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, serta surat edaran Satuan Tugas COVID-19 daerah Kabupaten Pasuruan nomor 100/59/COVID-19/angka Romawi 8 tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 COVID-19 di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sedangkan objek wisata Banyu Biru masih tutup karena masih rawan terjadi kerumunan yang dapat memicu penyakit dan penyebaran COVID-19.
Terkait dengan pengurangan jumlah pada program RTLH atau rumah tidak layak huni dapat dijelaskan bahwa penerima bantuan terus berkembang dan mengalami perubahan baik status maupun mobilitasnya. Antara lain yang bersangkutan sudah menerima bantuan dari sumber lain, kondisi penerima bantuan masih layak huni, penerima bantuan sudah mandiri, dan penerima bantuan tidak siap swadaya untuk pelaksanaan fisik bangunannya. Adapun terkait dengan usulan pinjaman modal serta pendampingan dari bank, dapat dijelaskan bahwa dalam rangka upaya memfasilitasi UMKM di sektor perikanan atau kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan atau POLAHSAR sudah dilakukan pendampingan program atau kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari budidaya sampai dengan pemasaran. Kegiatan hulu antara lain bimbingan teknis pengolahan, pelatihan peningkatan mutu, bimtek peningkatan kelembagaan, pelatihan pemasaran, bantuan sarana dan prasarana. Sedangkan kegiatan hilir antara lain adalah pendampingan untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Pelayanan mendapatkan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan atau kartu Kusuka yang memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran, usaha pembudidaya ikan, usaha garam rakyat, dan pencatatan kapal nelayan. Selanjutnya dari sisi permodalan antara lain adanya pendampingan melalui LPMUKP atau Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang merupakan badan layanan umum atau BLU dari KKP untuk melakukan akses permodalan ke bank plat merah yaitu BRI, kemudian akses permodalan ke PT BPR Mina Mandiri dan Koperasi LEPPM3 atau program KUR dan kredit maslahat di Bank Jatim Cabang Kabupaten Pasuruan. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara kedua dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, berikutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan terhadap pembicara ketiga dari fraksi Partai Gerindra. Terkait dengan anggaran refocusing, penggunaannya untuk penanganan COVID-19 antara lain untuk dukungan vaksinasi, dukungan operasional pada kelurahan, insentif tenaga kesehatan, belanja kesehatan lainnya, dengan rincian penggunaan terlampir. Sampai saat ini sampai dengan akhir Agustus 2021, prosentase realisasi anggaran tersebut mencapai 46,4%. Dan kami akan terus melakukan upaya untuk percepatan realisasinya. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara ketiga dari fraksi Partai Gerindra. Hadirin rapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan terhadap pembicara dari fraksi Partai Golkar, bahwa strategi yang kami lakukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah antara lain, yang pertama pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi dengan sistem aplikasi di BKD, kemudian mempermudah serta menambah jumlah fasilitas pembayaran pajak daerah, baik melalui bank, kantor pos, BUMDes maupun e-channel yang semakin berkembang dengan menerapkan transaksi non-tunai. Berikutnya adalah meningkatkan fungsi pengawasan kepada wajib pajak dengan melakukan pemasangan alat perekam dan elektronik atau sinkron box. Selanjutnya meningkatkan upaya penagihan kepada wajib pajak yang memiliki piutang pajak daerah. Selanjutnya menerbitkan kebijakan fiskal berupa pembebasan sanksi administrasi bunga dan atau denda bagi wajib pajak yang melunasi piutang pajak daerahnya berdasarkan peraturan Bupati Pasuruan. Yang terakhir adalah memberikan relaksasi berupa penundaan jatuh tempo pembayaran PBBP 2 untuk tahun pajak 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp500.000 berdasarkan surat keputusan Bupati Pasuruan. Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penyesuaian regulasi guna pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 melalui refocusing anggaran sudah kami lakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan harapan bisa langsung dan dirasakan manfaatnya dan tepat sasaran, terutama untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, serta penyediaan jaring pengaman sosial. Terkait dengan pengadaan ujian P3K, kami mengucapkan apresiasi kepada fraksi Partai Golkar atas upaya yang kami lakukan dengan memberlakukan swab PCR dan rapid tes antigen secara gratis. Terkait dengan proses penyelenggaraan pengajaran tatap muka, kami telah mengatur penyelenggaraannya dalam SOP PTM terbatas. Peserta didik hadir di sekolah dengan persyaratan tertentu sesuai dengan SOP dan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah peserta didik yang hadir di sekolah sebanyak 50% untuk SD dan SMP
Sedangkan untuk PAUD sebanyak 33%, sehingga saat ini beberapa sekolah tetap melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Terkait dengan pencapaian target vaksinasi, kami mengucapkan terima kasih atas atensi, apresiasi, dan dukungan dari fraksi Partai Golkar. Mengenai upaya penanggulangan pembuangan sampah liar, dapat dijelaskan bahwa pada saat ini kami telah mempunyai laskar maslahat yang bertugas untuk menangani masalah sampah di fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, termasuk penanganan terhadap pembuangan sampah liar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kami akan terus meningkatkan kinerja SDM pengelolaan sampah yang ada agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Terkait dengan gagasan bahwa pemerintah daerah agar ke depan dapat memiliki perpustakaan digital, kami sampaikan apresiasi sekali kepada fraksi Golkar. Dalam era digital saat ini kami telah membuat terobosan untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui program Puskel atau perpustakaan keliling dan Pujangga, pustaka jangkauan keluarga, di mana program tersebut telah menjangkau masyarakat sampai dengan tingkat keluarga. Kami juga berupaya meningkatkan kapasitas dan fasilitas perpustakaan umum agar dapat menyediakan kebutuhan perpustakaan digital beserta fasilitas e-book di dalamnya agar dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara keempat dari fraksi Partai Golkar. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, perkenankan selanjutnya memberikan penjelasan pada pembicara kelima fraksi Partai Nasdem. Terima kasih atas masukan, kritik, dan sarannya yang konstruktif, baik yang terkait dengan perencanaan dalam penganggaran di masing-masing urusan maupun terkait dengan penajaman arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Terkait dengan pengurangan belanja untuk beberapa kegiatan yang salah satunya pada bidang perhubungan, dapat kami jelaskan bahwa penurunan tersebut lebih diarahkan pada rasionalisasi dan realokasi anggaran yang bermuara pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta orientasi program dan upaya mendukung percepatan penanganan COVID-19. Dan kami berupaya agar langkah tersebut tidak menurunkan capaian kinerja bidang yang bersangkutan, termasuk pencapaian target pendapatan asli daerah di sektor tersebut. Kami juga akan terus melakukan evaluasi secara seksama terhadap progres masing-masing OPD sesuai dengan kondisi yang ada. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara dari fraksi Partai Nasdem. Berikutnya perkenankan menyampaikan penjelasan terhadap pembicara dari fraksi P3 terkait dengan realisasi sampai dengan triwulan 3 APBD tahun 2021. Dapat dijelaskan bahwa serapan belanja hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 mencapai 53,32%. Atau sejumlah 1.861.026.660.087 rupiah, dan total belanja pada APBD tahun 2021 yang berjumlah 3.499.596.860.699 rupiah. Terkait dengan alokasi dana belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19, penggunaannya antara lain untuk penanganan bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dengan rincian sekali lagi sebagaimana terlampir. Terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyek fisik sampai dengan akhir Agustus 2021, dapat dijelaskan bahwa pekerjaan tersebut hanya kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan program hibah jalan daerah atau PHJD yang mencapai progres fisik 76%. Sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum atau DAU yang mengalami refocusing pada bulan April 2021, saat ini sedang berlangsung proses pengadaan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan direncanakan selama 60 hari kalender. Adapun mengenai pelayanan yang ada di Kabupaten Pasuruan, baik pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, perizinan, dan penyediaan air bersih, kualitasnya akan terus kami tingkatkan dengan memperbaiki fasilitas, SOP, SDM, dan lain-lainnya. Kami juga terus melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas dengan berbagai pihak agar layanan yang kami berikan lebih optimal. Terkait dengan jaminan keamanan masyarakat dan antisipasi terhadap terjadinya rampasan kendaraan disertai kekerasan, kami terus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan serta peningkatan kewaspadaan masyarakat khususnya di wilayah Pasuruan Timur. Demikian penjelasan kami dari fraksi P3. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan penjelasan kepada pembicara terakhir dari fraksi PKS, Demokrat, dan Hanura terkait dengan penurunan pendapat
pendapatan asli daerah, dapat dijelaskan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini beberapa jenis PAD seperti restribusi daerah mengalami penurunan sebesar 4,6%. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 2,5%, sedangkan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1,1%. Dengan fluktuasi masing-masing jenis PAD tersebut, maka PAD secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 0,4%. Terkait dengan penurunan pendapatan transfer, dapat kami jelaskan bahwa penurunan tersebut disebabkan karena kita harus melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada, baik peraturan Menteri Keuangan untuk pendapatan transfer pusat maupun peraturan Gubernur Jawa Timur untuk pendapatan transfer antar daerah. Terkait dengan penyebab terjadinya fluktuasi belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal, sebagaimana jawaban kami pada pembicara pertama dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terkait dengan alokasi belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp15.817.730.075 menjadi total sebesar Rp40.817.730.075. Kenaikan tersebut dilakukan untuk antisipasi kejadian tidak terduga pada masa yang akan datang, baik berkaitan dengan penanganan COVID dan bencana alam yang harus dan terus-menerus tiap tahun kita hadapi. Sedangkan rincian penggunaan belanja tidak terduga yang sudah kami realisasikan dapat kami sampaikan sebagaimana terlampir. Adapun mengenai permasalahan Kaliurati, dapat dijelaskan bahwa kami sudah melakukan pemantauan ke sumber pencemaran atau pelaku usaha dan melakukan pemanggilan kepada pelaku usaha yang membuang limbah cair yang terindikasi melebihi baku mutu dengan melibatkan tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara atau Bali Gakum Jabal Nusra. Pemerintah daerah juga telah mengeluarkan SK Tim Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk memudahkan koordinasi permasalahan di bidang lingkungan. Selanjutnya terhadap hasil pemantauan maupun koordinasi dengan pihak terkait akan kami proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan kami kepada pembicara terakhir dari fraksi PKS, Demokrat dan Hanura. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, demikian jawaban kami atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas saran, pendapat, tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Kami juga mohon maaf apabila jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan ada kekurangan, ada kesalahan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Saudara Bupati Pasuruan atas jawaban dan penjelasan yang baru saja disampaikan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Baru saja telah kita ikuti bersama penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Untuk selanjutnya, pembahasan raperda ini akan dipertajam melalui rapat kerja masing-masing komisi dengan OPD mitra kerja masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Untuk itu kami berharap agar alokasi waktu yang telah ditetapkan dan disiapkan oleh Banmus agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Atas nama pimpinan DPRD sekaligus pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam penyelenggaraan sidang paripurna kali ini. Tak lupa kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna kami nyatakan ditutup.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.